Halo pemirsa setia Fibis Media, kita akan bertemu kembali dalam segmen Fibis Fokus. Kali ini bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Wahyu Sidarta. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai tema indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terkait dengan naiknya tingkat inflasi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah, berikut pula dengan kondisi neraca perdagangan pada semester pertama tahun 2013. Untuk yang pertama, dari segi inflasi, pada hari ini atau tanggal 1 Agustus 2013, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa tingkat inflasi untuk bulan Juli mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita mulai indeks harga konsumen atau inflasi. Inflasi pada bulan Juli 2013 adalah sebesar 3,29%. 3,29%. Kemudian inflasi tahun kalender Januari-Juli sebesar 6,75% dan year on year 8,61%. Sementara inflasi komponen inti 2013 sebesar 0,99% dan inflasi inti year on year sebesar 4,4%. Melejitnya tingkat inflasi yang terjadi pada bulan Juli tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator ataupun faktor yang menunjang kenaikan inflasi pada bulan Juli. Di antaranya ialah kenaikan harga pangan dan juga kenaikan biaya transportasi yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan harga pangan ditopang secara mayoritas didukung oleh naiknya beberapa produk seperti bawang merah, cabai, dan juga ayam potong. Sedangkan kenaikan tingkat biaya transportasi dipengaruhi oleh imbas turunan dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilangsungkan atau disahkan pada bulan Juni yang lalu. Naiknya tingkat inflasi pada bulan Juli yang mencapai 3,29% meleset dari prediksi Bank Indonesia yang sebelumnya hanya memprediksi bahwa kenaikan pada bulan Juli kemarin hanya akan mengalami kenaikan sebesar 2,87%. Sedangkan pada skala makroekonomi, kenaikan inflasi juga tidak terlepas dari imbas pelemahan nilai tukar rupiah yang sampai dengan hari ini masih bercokol pada kisaran 10.000 per dolar Amerika Serikat. Kenaikan ataupun kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terjadi dalam 2 bulan terakhir rupanya juga menjadi indikator yang sangat kuat terhadap kondisi tingkat inflasi yang dalam 3 bulan terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, dampak dari kenaikan tingkat inflasi juga memberikan sebuah tekanan terhadap sektor industri, di mana mayoritas sektor industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku impor, sedangkan bagi beberapa industri yang lainnya rupanya cukup kecil mengandalkan bahan baku yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan tingginya bahan baku impor yang dikirim dari luar negeri, maka semakin memberatkan kondisi sektor industri dan juga sektor manufaktur yang masih mayoritas mengandalkan bahan baku impor. Lalu bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir? Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, sejak awal bulan Juli pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan cukup signifikan. Pada hari ini saja rupiah diperdagangkan pada level 10.253 per dolar Amerika Serikat. Beberapa indikator ekonomi ataupun makroekonomi rupanya masih memberikan sebuah tekanan yang negatif bagi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak pengamat memprediksi bahwa dengan semakin negatifnya kondisi perekonomian di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir akan semakin memberikan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan neraca perdagangan Indonesia untuk semester pertama tahun 2013? Seiring dengan dirilisnya data inflasi untuk bulan Juli, pemerintah pada hari ini juga merilis data defisit perdagangan Indonesia untuk semester pertama tahun 2013 yang dilaporkan mengalami kenaikan menjadi 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor diumumkan mengalami defisit sebesar 4,54% menjadi 15,74 miliar dolar Amerika Serikat. Mayoritas penurunan ekspor yang terjadi pada semester pertama tahun 2013
dipimpin oleh turunnya ekspor dari sektor lemak nabati dan juga bahan mineral. Sedangkan untuk impor sendiri mengalami defisit sebesar 6,82% menjadi 15,59 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan impor terbesar dipimpin oleh turunnya impor mesin dan juga peralatan mekanik yang cukup signifikan terjadi dalam semester pertama tahun 2013. Sedangkan untuk bulan Juni yang lalu, defisit neraca perdagangan mencapai 846,6 juta dolar Amerika Serikat. Level tersebut jauh meningkat dibandingkan kondisi yang terjadi pada bulan Mei yang hanya mengalami defisit sebesar 643 juta dolar Amerika saja. Oleh karena itu, dengan kondisi yang semakin negatif akibat adanya kenaikan tingkat impor yang masih tinggi, terutama pada impor bahan atau minyak mentah, rupanya akan semakin mendukung kenaikan tingkat defisit neraca perdagangan Indonesia untuk beberapa bulan mendatang. Untuk lebih jelasnya mengenai akar masalah dan juga solusi terhadap kondisi yang semakin negatif pada indikator makroekonomi Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Sidarta. Terima kasih Joko. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat sebenarnya apa yang mendasari meningkatnya laju inflasi Indonesia serta apa sebenarnya solusi yang diperlukan untuk menangani hal ini. Pertama, sebelumnya kita akan melihat pertama untuk tingkat suku bunga, di mana Bank Indonesia dalam merespon terhadap kenaikan laju inflasi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah secara agresif menaikkan suku bunganya. Nah, sebenarnya apa yang mendorong kenaikan laju inflasi ini, di mana faktor utama diperkirakan adalah imported inflation, yang dimana inflasi datang dari barang impor. Produsen dalam negeri secara umum mendapatkan bahan bakunya melalui barang impor, sehingga hal ini mendorong kenaikan dari harga atau cost of production mereka. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia cenderung mengalami ketergantungan terhadap barang impor. Dapat dilihat pada data impor Indonesia sejak dari tahun 2010 hingga saat ini dapat dilihat bahwa impor Indonesia berada dalam tren yang meningkat. Bahkan dari tahun 90-an dapat dilihat bahwa impor Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sebenarnya meningkatnya impor bukan merupakan indikator yang buruk bagi perekonomian Indonesia, di mana sektor ekspor pun juga secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun yang menjadi hal yang negatif adalah tercermin dari neraca perdagangan Indonesia, di mana dapat dilihat pada grafik berikut. Sejak tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia secara umum berada dalam tren yang turun, dan beberapa bulan dapat dilihat sejak tahun 2012 mulai masuk ke area defisit. Nah, seiring dengan membengkaknya impor, cadangan devisa Indonesia juga terus tergerus untuk membiayai impor ini. Dapat dilihat bahwa terakhir cadangan Indonesia telah merosot di bawah angka 100 miliar US dollar. Nah, seiring dengan ketergantungan impor dari Indonesia sendiri, dengan melemahnya rupiah, biaya produksi dari produk-produk domestik justru cenderung meningkat, sehingga hal ini berpotensi membuat laju inflasi sulit ditekan. Nah, pertanyaannya adalah dengan rupiah yang lemah, apakah hal tersebut merupakan hal yang tepat bagi Indonesia saat ini? Walau rupiah melemah, sebenarnya daya saing produk Indonesia dapat dikatakan masih kurang saat ini, baik dari segi harga maupun kualitasnya. Jadi sebelum melihat keluar atau dengan kata lain ekspor, kita harus membenahi dari dalam dulu, yakni dengan membenahi efisiensi dan kualitas industri dalam negeri. Dengan begitu dapat dikatakan sebenarnya Indonesia saat ini belum terlalu membutuhkan rupiah yang lemah, karena jika melemah justru harga impor bahan baku yang dipakai oleh produsen domestik justru ikut meningkat, sehingga hal ini tentunya akan berkontribusi lagi terhadap laju inflasi dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah laju inflasi yang membandel tentunya harus dikontrol, seperti dengan cara memperketat kebijakan moneter, di mana hal ini akhirnya akan membuat atau menekan pertumbuhan ekonomi dari Indonesia sendiri.
Namun di sisi lain sebenarnya rupiah yang lemah tentu ada dampak positif bagi sektor ekspor. Namun untuk saat ini dampaknya tidak terlalu signifikan dikarenakan kualitas produk ekspor kita yang masih jauh di bawah potensi maksimalnya. Nah, yang selanjutnya, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tugas BI atau Bank Indonesia tentu adalah mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneternya seperti dengan cara menaikkan suku bunga. Namun kebijakan ini sifatnya hanya jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Akar masalahnya terletak pada daya saing produk kita yang masih kurang. Maka kita harus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dalam negeri dengan cara membangun industri dalam negeri. Dengan begitu kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga mampu mengurangi efek dari imported inflation. Produsen dalam negeri akhirnya akan berubah dengan lebih menggunakan bahan baku lokal ketimbang bahan baku impor. Sekaligus dengan begitu dapat meningkatkan daya saing produk-produk kita di luar negeri. Pada saat itulah baru rupiah yang melemah dapat bermanfaat secara signifikan bagi ekonomi Indonesia, terutama sektor ekspor. Baik pemirsa, demikianlah program FIBIS Fokus kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata bersama saya Wawi Data dan rekan saya Joko Praitno. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam FIBIS.